Shalom saudara sekalian, kita kembali melanjutkan renungan kita di 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Kali ini kita akan membaca semuanya ya. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Aminadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Saudara sekalian, tabut Allah sudah berada di wilayah Israel. Namun mereka masih mengeluh. Udah 20 tahun loh mereka berada, tabut Allah itu berada. Walaupun tabut Allah ini tanda petik adalah simbol kehadiran Allah, namun mereka masih menyembah Allah yang asing, berhala, baal-baal yang lainnya. Jadi aneh, memang sudah kembali bait Allah, tabut Allah ke Israel, dan selama 20 tahun akhirnya mereka tetap mengeluh karena mereka masih mencampurkan dengan baal-baal yang lain. Samuel menegur mereka supaya bertobat dan membuang Allah asing dari kehidupan mereka. Saudara, di sini Samuel sudah menunjukkan legalitas kepemimpinannya untuk menegur bangsa Israel. Akhirnya mereka beribadah hanya kepada Allah. Samuel mengatakan kalau benar-benar Tuhan ingin dahsyat, Tuhan nyata dalam kedahsyatannya dan mengusir orang Filistin, maka kalian hanya boleh beribadah kepada satu Allah, yaitu kepada Yahweh. Mereka tanda petik akhirnya dibaptis ya, mencurahkan air begitu, dan mengakui dosa-dosanya. Mereka tahu mereka itu hidupnya salah, dan Samuel menghakimi mereka. Artinya Samuel memerintah dan memimpin bangsa Israel. Nah, disinilah Samuel sudah memimpin bangsa Israel secara nyata, seperti hakim-hakim yang lainnya. Nah, mengapa kita selalu mengeluh kepada Tuhan padahal kita rajin beribadah, berdoa, dan lain-lain, saudara? Kita tidak sadar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengalami hal ini ya. Kita mengeluh kepada Tuhan. Saudara, jangan-jangan masih banyak berhala dalam kehidupan kita. Saudara, saya tekankan adalah berhala dalam kehidupan kita. Masih ada hal-hal yang lain yang tersembunyi, yang kita tidak ungkapkan kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Ada hal-hal yang kita sembunyikan secara rapi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga kita hidupnya itu kok tidak pernah mengalami pembaharuan, perubahan, dan juga boleh dikatakan hidup kita ini kok begini-begini aja, begitu ya. Nah, kalau saudara dan saya ingin berubah, kalau kita belajar daripada bagian ini, jelas pertama, buanglah berhala itu. Buanglah hal-hal yang tersembunyi itu. Buanglah hal-hal yang menghalangimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau gadget kamu, hobi kamu, kalau sekarang anak muda game online ya, kalau game online kamu menghalangi kamu untuk dekat dengan Tuhan, buanglah untuk sementara waktu misalnya begitu, atau selama-lamanya. Atau hal-hal yang lain saudara yang menghalangimu untuk beribadah hanya kepada Tuhan, maka engkau harus berani memutuskan membuangnya. Yang kedua, jadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Artinya kita mulai fokus kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Orientasi hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, akui dosa kita. Saudara mungkin tidak mengakui dosa-dosa kita di hadapan manusia, tetapi setidaknya kalau memang kita ada berbuat salah kepada sesama kita, akui saja saudara. Dan terutama akui di hadapan Tuhan. Tanpa pengakuan ini saudara sekalian, kita akan mengalami kesulitan untuk berubah. Saudara, oleh karena itu mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita ingin berubah, lakukan 3 hal ini saudara. Maka Tuhan pasti akan memimpin hidup kita, menghakimi kita. Artinya menilai kita
lalu kemudian membimbing kita, supaya kita melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini.